Ini pertanyaan buat Gus Baha dan Pak Quraisy. Ini satu. Gus, para sahabat sangat menghormati Rasulullah, tetapi Rasul sendiri melarang bentuk penghormatan yang berlebihan. Bagaimana cara memahami titik tengah penghormatan yang benar kepada Nabi? Dan dalam konteks ulama yang disebut sebagai warasatul anbiya, bagaimana memastikan penghormatan kita kepada kiai, guru, ustadz dan sebagainya tetap dalam koridor adab, tawadu, yang tetap memakai nalar kritis, bukan berubah menjadi ketakutan, ketergantungan, atau kepatuhan tanpa berpikir. Ini pertanyaan secara tertulis yang telah lebih dahulu masuk ke panitia. Iya, dijawab dulu atau? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang udah dijawab, asal sampean nggak punya sentimen. Biasa aja. Saya ini kan kata orang banyak, saya ini kan ya Gus, ya Kiai, ya Gus asli. Bapak saya Kiai, bapak saya Kiai. Tapi ya nggak ingin dihormati berlebihan. Buktinya disuruh Mas Fikri ya mau saja. Di pidatoni Pak Nazar ya saya dengerin. Kan berarti saya juga sopan gitu. Jadi begini ya. Ini yang harus diketahui, bukan sekedar sunat harus. Nabi itu sering memaklumatkan diri, innama ana basyarun, saya ini manusia. Karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dihormati sedemikian rupa. Ya, terus Nabi itu ya memperlihatkan kalau sering tersinggung. Misalnya ada orang yang nggak suka sama Said Abbas pamannya, Nabi ya tersinggung. Kalau nggak suka keluarganya tersinggung. Tapi setelah itu Nabi membenahi dirinya sendiri bahwa saya ini Nabi, rujukannya hak, bukan sentimen keluarga. Nah sahabat juga sama ya, hormat sekali sama Nabi, tapi tetap kaedahnya itu la tutruni kama atrot an-nasoro, ya kamu jangan berlebihan sampai mentaklih, sampai menuhankan. Kalau hormat yang berlebihan dengan arti loyalitas atau bahasa tubuh, itu ya mulai dulu ada ya di semua tradisi. Sama lihat di kerajaan-kerajaan atau di film-film Cina itu kan semua, baik versi ketua suku maupun ketua geng, ketua apa saja kan ya dihormati oleh anak. Tapi yang unik dari Nabi itu penghormatannya itu malah mengarah ke Tuhan. Misalnya begini, tadi Pak Quraisy cerita panjang tentang syarat sahnya jadi saksi. Ini penting, sampai nak swarga ben gak repot. Enggak swargane ndek-ndek wae, tapi nanti kalau sama Nabi nggak bisa bercengkrama sama bidadari, sama sungkan. Nanti tak carikan bidadari yang cerewet kayak istri kamu. Kayaknya nggak ada ya. Berarti trauma kamu sama istri. Kalau saya inginnya ya yang mirip lah. Biar apa? Kenangan. Ini perlu dicatat. Sebetulnya sehot sholawat, saya berkali-kali matur di kitab Ithaf. Sehot sholawat itu sehot terbaik. Karena ada kata-kata gini ya, sudah kita misalnya adat pesantren Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau yang tanpa sayyidina sholli ala Muhammad. Itu kan kelihatan, Allah itu pemberi, Nabi itu yang diberi. Saya ulang lagi, ya Allah kasihkan sholawat engkau ke Nabi, berarti Allah itu pemberi, Nabi yang diberi. Nah, kata kitab Ithaf, wan nabiyyu wa injalla qadruhu muhtajun ila rahmati ta'ala. Nabi apapun hebatnya, hubungannya dengan Allah itu Allah pemberi, Nabi penerima. Makanya hadil ummah tidak akan terperosok mentaklih menuhankan Muhammad karena redaksinya sudah ya Allah saya minta sholawatmu kasihkan ala abdika wa rasulika Muhammad, disebut ala abdika. Maka sehingga sholawat itu ekspresi kita mencintai Nabi, maka kita bersolawat sekaligus memaklumatkan porsi masing-masing. Allah selamanya pemberi dan Nabi apapun hebatnya diberi. Jadi penghormatan sahabat itu ya terukur semua. Lah nanti kultur-kultur tertentu di daerah tertentu, misalnya di Kesultanan Jogja atau Kesultanan Maluku, semua di pondok, di apa-apa. Saya yakin semua orang soleh itu inginnya semuanya proporsional. Nggak tahu kalau yang sentimen, tapi semua orang soleh itu inginnya pasti propor. So, itu pasti, tak jamin.